wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Bapak dan Ibu, untuk muqaddimah mungkin saya wakilkan saja kepada Ustadz Ridwan. Jadi biar langsung di materi saja Pak ya. Nah, yang pertama sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sifat 20 ini adalah merupakan sifat yang insya Allah kita semua hafal sifat tersebut. Atau kalau boleh kita baca sama-sama dulu Pak, kira-kira bagaimana Pak? Baik Pak ya, mari kita bersama-sama Bapak dan Ibu melafalkan sifat 20 ya, dari sifat pertama sampai sifat yang terakhir. Sama-sama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu sama hayyun basar kalam kaunuhu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, ini sifat 20 yang sudah menjadi keyakinan umat Islam di Indonesia sejak mulai pertama sekali Islam itu datang ke Indonesia sampai dengan saat ini. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nanti buka di YouTube Pak ya, akhir-akhir ini sering ada sebagian dai mulai membuat keraguan kepada umat Islam. Apa kata mereka? Di antara kesesatan akidah kiai-kiai yang ada di Indonesia ini, mereka mengajarkan yang namanya keyakinan kepada sifat 20. Kata mereka, cuma diajarkan 20 sifat saja dan sifat Allah yang lain itu diingkari. Jadi ini perlu kita garis bawahi Pak, menyampaikan kepada umat bahwasanya kita ini hanya mengimani 20 sifat saja, lalu mengatakan sifat yang lain itu diingkari. Ini menunjukkan Pak ketidakfahaman mereka tentang hakikat dari akidah Asy'ariyah, tentang kewajiban untuk mengimani Allah itu memiliki 20 sifat. Kalau kita baca Bapak Ibu yang dirahmati Allah di dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu para ulama biasanya akan membagi sebelum masuk kepada 20 sifat itu Pak ya. Pertama yang ingin disampaikan kepada umat seperti yang saya sampaikan. Dari mana kita bisa mengatakan Pak Allah itu punya nama yang tidak terbatas? Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, maksudnya mengajarkan satu doa. Kata Rasul, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun. Tidaklah menimpa seseorang itu kegundahan dan kesedihan. Lalu dia ibu dan bapak menghadap kepada Allah dan mengatakan, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Ya Allah, saya ini adalah hambamu, anak dari hambamu laki-laki dan anak dari hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik. Sesungguhnya ubun-ubunku ya Allah berada dalam kekuasaanmu. Adlun fiyya madin fiyya qada'uk
adlun fiyya hukmuk, ketetapanmu telah berlalu terhadapku ketetapanmu, dan telah adil padaku ketentuanmu. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Nah, ini mulai masuk doanya, Pak. Ya Allah, saya meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki. Nah, sekarang ketika Nabi mengatakan, ya Allah, saya meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki, mana nama itu, Bapak dan Ibu? Samaita bihi nafsak, yaitu nama yang kamu telah menamakan dirimu dengannya. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang sudah kamu ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, dari hambamu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama yang sudah kamu turunkan dalam kitabmu. Kalau kita Pak Al-Quran. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama yang kamu prioritaskan pengetahuannya pada sisi ilmumu secara gaib di sisimu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kewajiban kita yang pertama meyakini Allah itu punya nama yang tidak terbatas. Nah, lalu masuk yang kedua tadi Pak, 99. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman, mi'atan illa wahidan. Allah itu punya 99 nama. 100 kurang 1. Kata orang Minang saratwih, Pak ya. Nah, gitu. Saratwih kurang j. 100 kurang 1. Lalu di mana ini Pak hubungannya? 99 nama dengan nama Allah yang tak terbatas. Nah, nanti diibaratkan seperti ini Pak supaya tak bingung. Ustadz Ridwan di rekening banknya punya uang misalnya 1 miliar. Nah, Pak ya. Amin, Pak. Lalu beliau mengatakan, saya memiliki uang 10 juta yang akan saya sumbangkan ke Masjid An-Naba. Kira-kira Ustaz Ridwan punya uang 10 juta atau lebih Pak? Tadi di rekeningnya 1 miliar. Tapi beliau mengatakan, saya punya uang 10 juta yang akan saya sumbangkan ke Masjid An-Naba. Artinya Allah itu punya nama yang tidak terbatas. Namun ada 99 nama yang bila kita menghafalnya, inna lillahi tis'an wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal yang 99 ini, Allah masukkan dia ke surga. Nah, jadi dari nama yang banyak tadi Pak, kalau kita bisa hafal 99, kita bisa masuk surga. Tapi nanti caranya ihsa, Pak ya. Ihsa itu menghafal, faham makna, diamalkan sesuai dengan tuntutan dari nama tersebut. Lalu yang ketiga, 20 sifat. Yang 99 nama itu Bapak dan Ibu, ada nama Allah itu Al-Mu'izz, ada Al-Mudhil. Apa arti Al-Mu'izz, Pak? Yang memuliakan. Al-Mu'izz apa? Al-Mudhil, yang menghinakan. Di satu kondisi Allah memuliakan, di satu kondisi dia menghinakan, bertolak belakang. Allah Al-Muhyi, Allah Al-Mumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, bertolak belakang. Sehingga harus ada satu rumusan yang bisa menyebabkan umat Islam ini mengenal Allah dengan satu pengenalan yang tidak ada lagi keraguan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya orang kafir, orang Kristen datang kepada kita, jawabannya pasti. Jangan sampai nanti ada orang Kristen datang kepada kita, Pak, bagaimananya Allahnya orang Islam ini? Kalau kita bilang Allah itu di atas arasy, dia itu maha besar. Setiap sepertiga malam terakhir dia turun ke langit dunia. Lalu orang Kristen itu bertanya, kalau memang Tuhan orang Islam itu berada di atas arasy, dia maha besar,
berarti arasy dengan Allah besar Allah. Lalu bagaimana cara duduknya Allah kalau lebih besar daripada arasy? Ini kan akhirnya Pak terjadi kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, 20 sifat yang ditampilkan ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga umat mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, tidak ada sedikit pun keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolak Allah itu wujud? Ada Pak yang bisa menolak Pak? Datang orang Kristen kepada kita bertanya, Tuhannya orang Islam itu bagaimana Pak? Tuhan orang Islam itu ada. Tak ada yang menolak lagi Pak. Lalu Tuhan orang Islam bagaimana lagi? Tuhan orang Islam itu adanya tidak ada permulaan. Al-qidam la awwala lahu. Tak bisa ditolak. Tuhan orang Islam itu ada, tak berpermulaan, tak ada akhir, dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa ulama merumuskan cuma 20, minimal 20 yang bisa mereka rumuskan? Padahal lebih, sebenarnya lebih, cuma bisa 20 yang bisa mereka rumuskan. Karena yang 20 ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah namanya sifat dzatiyah, sifat kepribadian Allah, yang itu kata Ustaz Ridwan tadi mesti dimiliki oleh sosok yang dipertuhankan. Yang lain Bapak Ibu dari nama-nama Allah yang lain, kalau dia dimasukkan ke dalam sifat wajib bagi Allah, kadang-kadang bisa menimbulkan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Nah, lalu solusinya bagaimana Bapak dan Ibu? Sifat-sifat Allah yang lain itu tidak dimasukkan ke dalam sifat wajib, tetapi nanti dimasukkan ke dalam sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya Pak? Kalau ada nanti orang Wahabi mengatakan orang Asy'ari mengingkari sifat Allah itu Maha Pencipta, gitu Pak kan? Allah mengingkari Allah itu zat yang Maha Menciptakan, artinya punya sifat mencipta. Kita katakan kita tidak mengingkari Allah itu Maha Pencipta. Kenapa? Sifat itu dimasukkan ke dalam sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak diwajibkan menciptakan makhluk, dan Allah tidak berdosa kalau dia tidak menciptakan makhluknya. Yang kedua, penciptaan itu dia punya ta'alluq dengan sifat qudrah. Artinya ketika Allah Maha Pencipta, berarti di situ menunjukkan Allah itu adalah Maha berkuasa untuk menciptakan makhluk tersebut. Nah, jadi inilah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah itu 20 gitu. Ulama merumuskan 20 sekarang. Karena yang dengan 20 inilah sosok ketuhanan itu akan dikenal oleh manusia secara pasti tanpa ada sedikit pun keraguan di dalamnya.